Di video ini kita akan membahas penentuan harga di perusahaan yang mempunyai monopoli power. Nah, di sini harga bukan single price tetapi menggunakan beberapa jenis harga. Nah, di video ini kita akan membahas salah satunya yaitu diskriminasi harga, price discrimination. Nah, ini konsepnya. Saat perusahaan memiliki monopoli power, dia bisa menentukan harga. Dia berfungsi sebagai price maker. Nah, saat hanya satu harga yang diperlakukan, single price, maka kita sudah mempelajari akan dipilih pada tingkat harga yang memenuhi MR sama dengan MC. Nah, perusahaan alih-alih menggunakan single price itu bisa menerapkan beberapa metode penetapan harga yang berbeda. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar profitnya maksimal. Nah, hal ini pada dasarnya adalah mengeksplor surplus konsumen, kemudian ditransformasi menjadi surplus produsen, menjadi profit perusahaan. Nah, kita akan membahas 4 metode penetapan harga. Yang pertama, di video ini kita akan membahas diskriminasi harga. Kemudian di video selanjutnya kita akan membahas penetapan harga lain, yaitu two-part tariff, bundling, dan advertising. Diskriminasi harga adalah penetapan harga barang tertentu yang berbeda untuk tiap konsumen. Nah, ada 5 tipe diskriminasi harga dan ini akan kita bahas di video ini. First degree, second degree, third degree, intertemporal, dan yang terakhir kita akan membahas peak load pricing. Sekarang kita akan membahas dulu first degree price discrimination. Dalam first degree, harga itu akan ditetapkan berbeda untuk setiap individu konsumen berdasarkan reservation price mereka. Jadi sekali lagi, harganya itu akan berbeda-beda untuk setiap individu konsumen. Reservation price adalah harga maksimum yang mau dibayar, yaitu sebesar willingness to pay. Sebesar titik di kurva permintaan. Dengan penetapan harga seperti ini, surplus produsen itu akan maksimal karena surplus konsumen akan ditransformasi menjadi surplus produsen. Akibatnya surplus konsumen menjadi nol dan tidak ada deadweight loss di sini. Hanya ada transformasi dari surplus konsumen menjadi surplus produsen. Nah, first degree price discrimination seperti ini disebut perfect price discrimination. Kenapa perfect? Karena kita bisa menentukan harga untuk setiap individu konsumen. Kita analisis secara grafis. Ini adalah grafis dan sekali lagi di perusahaan monopoli akan beroperasi saat MR sama dengan MC. Perpotongannya menghasilkan price di PM dan quantity di HM. Saat hanya menggunakan single pricing atau uniform pricing PM, surplus konsumen adalah E ditambah F. Sedangkan surplus produsen adalah GH ditambah KL. Nah, ada deadweight loss F ditambah N di sini. Nah, saat penerapan first degree price discrimination, harga akan selalu ditetapkan sama dengan reservation price, sama dengan willingness to pay, sama dengan titik di kurva permintaan. Akibatnya apa? Akibatnya surplus konsumen menjadi tidak ada, zero. Kemudian surplus produsen adalah semua area di bawah kurva permintaan dan di atas MC. Jadi semuanya akan ditransformasi menjadi surplus produsen. Di sini setelah ada diskriminasi harga ini, surplus produsen menjadi EFGH FKLN. Deadweight loss-nya zero, tidak ada deadweight loss di sini. Tujuan akhir kenapa dilakukan first degree price discrimination ini adalah memaksimalkan profitnya produsen. Karena apa? Dengan memaksimalkan surplus produsen berarti memaksimalkan profitnya perusahaan. Nah, sebelumnya kita telah membahas first degree price discrimination dengan tipe perfect price discrimination. Namun ini sulit dilakukan. Hal ini terlebih karena jumlah konsumen yang banyak, kemudian mengetahui reservation price untuk tiap konsumen itu juga sulit dilakukan. Nah, oleh karena itu biasanya dilakukan metode imperfect price discrimination.
di mana penetapan harga itu bukan untuk tiap konsumen, tetapi konsumen diidentifikasi ke kelompok tertentu. Nah, contohnya ada di gambar ini. Jadi price-nya hanya ada 6. Ini diharapkan bisa mengcapture kelompok konsumen tertentu. Price discrimination yang kedua yang akan kita bahas adalah second degree. Di second degree ini, harga per unit ditetapkan berbeda tergantung jumlah barang yang dibeli. Oke, nah contoh penerapan second degree ini adalah block pricing namanya, di mana harga per unit itu akan berbeda untuk setiap blok. Oke, misalnya seperti gambar di samping, blok 1 dikenakan harga P1, kemudian saat quantity menjadi semakin banyak, misalnya di blok kedua P-nya turun menjadi P2, kemudian saat lebih banyak lagi di blok 3 P-nya menjadi P3 dan seterusnya. Nah, block pricing ini biasa dilakukan untuk penentuan tarif listrik, gas, dan air di luar negeri. Semakin banyak pemakaian air sampai batas tertentu, biaya atau harga per unitnya itu akan semakin murah. Itu biasa dilakukan di luar negeri. Nah, kalau di kehidupan keseharian kita, contoh second degree price discrimination ini adalah penentuan harga bola lampu. Mungkin coba kalian cek mungkin di Tokopedia atau di Bukalapak. Nah, kalian bandingkan harga satu lampu LED merek tertentu, misalnya Philips misalnya, dan bandingkan dengan harga satuan untuk lampu yang dijual per box yang isinya 4 lampu. Itu akan lebih murah. Nah, ini konsep seperti ini sebenarnya adalah menggunakan konsep second degree price discrimination. Tipe price discrimination yang ketiga adalah third degree price discrimination. Dalam tipe ini, konsumen itu akan dibedakan menjadi beberapa grup karena mempunyai kurva permintaan yang berbeda. Kemudian masing-masing grup itu ditentukan harga optimalnya. Nah, pengenaan diskriminasi harga jenis ini itu biasa dilakukan untuk kita lihat ada harga pelajar atau lansia yang biasanya lebih murah, kemudian harga tiket premium dan sebagainya. Oke, ini berdasarkan tadi perbedaan karakteristik dari kurva permintaannya. Nah, bagaimana kita menentukan price untuk masing-masing kelompok? Yang pertama adalah kita harus menentukan kurva MR total, marginal revenue total, yang merupakan penjumlahan horizontal dari kurva MR. Kemudian kita potongkan dengan kurva MC. Nah, titik potongnya ini merupakan kuantitas total. Kemudian kuantitas total ini kita spread ke masing-masing kelompok berdasarkan MR dan AR-nya masing-masing. Oke, jadi kita tarik ke kiri secara horizontal akan memotong MR1 di H1, maka kelompok 1 itu yang diproduksi adalah sebesar G1 dengan harga sebesar P1. Untuk kelompok 2 harganya P2 dengan H sebesar H2. Nah, ada hubungan di third degree price discrimination seperti ini, hubungannya ini. Jadi P1 per P2 itu sama dengan 1 ditambah 1 per E2. E ini adalah elastisitas permintaan dibagi 1 plus 1 per E1. Jadi sekali lagi E ini adalah elastisitas permintaan. Nah, mungkin ada beberapa yang berpendapat yang berbeda. Misalnya pricing untuk masing-masing grup, kelompok grup itu adalah perpotongan MC dan MR untuk masing-masing grup. Itu ada pendapat seperti itu. Price discrimination selanjutnya adalah intertemporal price discrimination. Jenis ini konsumen akan dibedakan menjadi beberapa grup karena mempunyai kurva permintaan yang berbeda. Jadi tidak hanya kurva permintaan yang berbeda, tetapi respons terhadap antar waktu itu juga berbeda. Oke, nanti akan kita bahas. Kemudian masing-masing grup itu ditentukan harga optimalnya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya pengenaan diskriminasi harga saat produk kamera baru atau HP baru atau novel baru misalnya itu pertama kali dikeluarkan. Oke, biasanya lebih mahal. Nah, sebenarnya harga yang lebih mahal ini untuk menyasar karakteristik permintaan yang
kepada pembeli yang tidak mau menunggu. Misalnya tadi kalau di kasus tadi kita tadi adalah untuk fotografer, penggemar HP, pembaca yang tidak mau menunggu, tidak mau lama menunggu. Saat pertama kali diluncurkan mereka langsung membeli. Oke, biasanya akan dikenakan pricing yang lebih tinggi. Nah, misalnya kalau di gambar seperti ini ada dua jenis kelompok konsumen, 1 dan 2. Pada grup 1 akan dikenakan harga P1 dan grup 2 akan dikenakan harga P2, di mana masing-masing merupakan hasil perpotongan MC dan MR untuk masing-masing grup. Price discrimination terakhir yang kita bahas adalah peak load pricing. Dalam peak load pricing, produsen itu akan mengenakan harga yang lebih tinggi saat peak periods. Diskriminasi harga sejenis ini biasa terjadi di tempat hiburan, kemudian tempat wisata dan sebagainya, dengan tiket yang lebih mahal di hari libur, di peak periods. Nah, saat peak periods, gambar di samping terlihat kurva permintaan itu akan naik drastis, sehingga lebih menguntungkan jika dikenakan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga normal.